Provinsi Riau memang selalu menyimpan pesona yang tidak ada habisnya. Salah satu wilayah di Bumi Sari Madu ini yang wajib kalian kunjungi adalah Kabupaten Kampar. Kalian bahkan bisa menjelajah Kampar untuk mengunjungi berbagai objek wisata menarik yang seolah tidak pernah ada habisnya. Penasaran? Berikut 7 rekomendasi tempat wisata di Kampar yang bisa kalian kunjungi. Untuk itu, ikuti terus videonya sampai habis. Saat ini terdapat banyak sekali objek wisata yang berada di lokasi danau buatan PLTA Koto Panjang. Di antaranya Hulu Kasok, Puncak Kompe, dan yang populer saat ini yaitu objek wisata ke Sungai Gulamo di Desa Tanjung Alai, Kecamatan 13, Koto Kampar. Untuk sampai di lokasi wisata Sungai Gulamo, kita dapat menyewa perahu. Perahu wisata tersebut disewakan seharga Rp500.000 untuk pulang pergi selama 1 hari, lengkap dengan baju pelampung. Selama perjalanan, pengunjung akan disuguhi dengan pemandangan rimbunnya tumbuh-tumbuhan yang berada di tepi danau. Batang-batang pohon mati yang tenggelam pun seakan menghiasi perjalanan. Setelah kurang lebih 1 jam membelah arus Danau PLTA Koto Panjang, tibalah sampan memasuki kawasan Sungai Gulamo. Pengunjung akan dibuat semakin terpukau dengan perpaduan ornamen tebing curam dan bebatuan yang menghiasi sisi-sisi sungai. Di sini, pengunjung dapat menikmati sensasi berendam di bawah pancuran air terjun. Untuk kalian yang penasaran dengan pesona Sungai Gulamo, tidak perlu khawatir karena Sungai Gulamo dibuka setiap hari kecuali hari Jumat dengan waktu operasional mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Saat ini, Handfordland telah menjadi tujuan wisata favorit baik pengunjung dari luar kota maupun pengunjung lokal di Kabupaten Kampar. Hal tersebut dikarenakan tempatnya yang bersih, nyaman, dan aman untuk berwisata bersama teman maupun keluarga. Handfordland merupakan objek wisata yang menarik untuk dikunjungi. Di sini terdapat dermaga dengan kapal dan danau yang luas, serta pemandangan yang dihiasi bukit-bukit tinggi dan pepohonan sawit yang dapat menjadi hotspot yang menarik untuk berfoto. Halo teman-teman, kita sekarang lagi ada di Handfordland dan ini salah satu mungkin kayak nanti dormitorinya gitu kali ya. Tempatnya bagus. Ini kalau sore selalu ya, kalau sore dan pagi pasti view-nya bagus banget. Coba teman-teman lihat. Bagus banget ya. Jadi di sini ada banyak kapal. Kayaknya sih bisa dipakai kalau airnya pas lagi naik. Ini sebenarnya airnya sudah lumayan naik nih. Jadi teman-teman mungkin bisa pakai beberapa wahana air. Di sini ada sepeda air, ada banana boat, ada kapal-kapal kayak gini juga nih. Ini sepertinya bisa disewakan. Sebagian besar pengunjung datang untuk berfoto. Namun, ada juga pengunjung yang datang untuk menikmati permainan air ataupun hanya sekedar jalan-jalan sore sambil menikmati suasana di Handfordland. Hai. Gimana teman-teman? Udah keliling-keliling, tempatnya enak ya? Kalau mau foto-foto harus wajib bawa kamera sendiri. Terus kalau misal nih jalan-jalannya cuma berdua sama teman aja, lebih amannya pakai tripod karena pengunjung di sini nggak rame, jadi kayaknya susah cari orang yang buat tolongin fotoin, jadi lebih aman buat tripod. Di sini fasilitasnya juga udah lengkap sih, ada musolanya. Ini tuh penginapan tapi kayaknya belum selesai. Terus di situ banyak gazebo buat duduk. Jadi teman-teman kalau kesini amannya sore aja, jadi enak dia, udah nggak terlalu panas. Terus
ada juga beberapa warung-warung yang jual makanan-makanan di sini, jadi nggak usah khawatir, teman-teman nggak bakal kelaparan. Kalau udah capek bisa istirahat di sana karena banyak banget spot untuk istirahat. Oh ya, kalau di sininya nggak mau nginep, teman-teman bawa tikar sendiri aja, bawa makanan sama minuman juga boleh kok. Di sini nggak ada larangannya. Yuk kesini yuk main. Di sini, kalian juga bisa memanfaatkan bangku taman untuk tempat beristirahat. Setelah kita berkeliling, kalau teman-teman capek bisa istirahat. Tempat istirahat ini ada gazebo kayak gini. Terus juga kita bisa pesan minum di warung-warung yang ada di sebelah sana, atau kalau mau bawa bekal sendiri juga bisa. Tempatnya enak, gazebonya enak, adem. Walaupun siang terik kayak gini, tapi di sini tetap bagus. Sambil lihat pemandangan ya. Sambil lihat pemandangannya bagus banget. Di sini juga tersedia permainan outbound ataupun sepeda gantung yang dapat dinikmati oleh pengunjung. Oke, saat ini kita sedang berada di kawasan outbound atau permainan untuk anak-anak. Nah, saat ini saya dengan pengelolanya, dengan Mas siapa? Irwandi. Ya, saya dengan Dandi. Anak yang mau main ke sini, tiket masuknya berapa ini, Mas? Kalau untuk outbound tiket masuknya 10.000 Ya. situasinya untuk satu anak. Kalau sepeda gantung anak-anak 15.000 bisa 15.000. Oh gitu. Jadi untuk yang mau main outbound di sini bisa bayar Rp10.000 sepuasnya. Kalau mau main sepeda gantung Rp15.000, 3 kali jalan untuk anak-anak maupun untuk orang dewasa. Jadi buat kalian yang mau main ke Handperland dan bawa keluarga, jangan lupa main ke tempat outbound juga. Bisa main sepeda gantung sekaligus bisa main outbound juga untuk anak-anak. Oke, makasih Mas. Halo teman-teman, kita udah sampai nih di Hutan Pinus Bukit Cadika, Bangkinang. Nah, sekarang kita mau lihat di dalam sini tuh nanti ada apa aja. Jadi teman-teman please ikutin kita, tonton videonya sampai habis ya. Yuk. Oke teman-teman, saat ini kita sudah berada di dalam Hutan Pinus yang ada di Bukit Cadika, Bangkinang. Suasananya seperti ini, terdapat banyak payung-payung. Selain itu, di sini juga terdapat banyak spot foto yang menarik. Setiap akhir pekan banyak pengunjung yang datang, baik dari Bangkinang maupun dari luar kota. Sebagian besar pengunjung datang untuk berfoto, namun ada juga pengunjung yang datang untuk sekedar menikmati suasana di Hutan Pinus. Di sini juga disediakan hemok untuk pengunjung, baik untuk berfoto maupun untuk bersantai. Gimana kira-kira menurut pendapat Adek lokasinya? Lokasinya enak, adem buat duduk-duduk santai, apalagi mungkin sore-sore gitu enak di sini. Terus banyak juga kursi-kursi yang disediakan nih kayak ini. Terus ada beberapa apa ayunan namanya? Ayunan? Hammock. Hammock. Hammock gitu. Oh iya. Terus ya kalau tempat nongkrong sih banyak, tapi kalau mau kayak ngopi atau makan snack gitu sebaiknya bawa sendiri, soalnya nggak ada yang jual di sini kayaknya. Sepenglihatan sini sih nggak ada yang jual, jadi bawa sendiri. Tapi teman-teman please tolong tetap jaga kebersihan. Kalau bawa apapun, bawa sampah itu harus dibuang di tempatnya, karena kasihan tempatnya jadi jelek gara-gara kalau kita buang sampah sembarangan. Jika teman-teman ingin mendapatkan hasil foto yang menarik dengan kualitas yang baik, di sini juga tersedia jasa fotografer dengan harga yang terjangkau. Oke Mas, untuk foto biayanya berapa ya Mas? Oh, kalau di sini sistem fotonya, foto sepuasnya, nanti fotonya tuh dipilih Mas. Jadi fotonya dipilih mana yang bagus tuh harganya kalau cuma ngambil satu sih 5.000, tapi kalau lebih dari satu ntar dikasih bonus. Oh gitu. Ya, contohnya ngambil 15 foto, kita kasih bonus 5 foto, cuma kita hitung 10 foto. Jadi gitu Mas. Oh gitu ya. Ya. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama.
Objek wisata Sungai Gelombang merupakan aliran sungai Kampar yang berarus cukup deras. Pada bagian dasar sungai terdapat banyak bebatuan kecil, sehingga membuat riakan-riakan dan gelombang air yang terlihat dari permukaan. Menariknya, hanya sekitar 1 km aliran sungai yang bergelombang. Di sekitar objek wisata, air sungai cukup dangkal. Ketinggian airnya kira-kira hanya setinggi pinggang orang dewasa. Namun di bagian tertentu, ketinggian air hanya sebatas betis orang dewasa. Oleh sebab itu, objek wisata ini sangat cocok untuk liburan keluarga. Di sepanjang aliran sungai, banyak warga yang menyewakan pelampung dari ban dalam mobil. Harga sewanya beragam. Untuk ukuran yang paling besar yakni Rp20.000 dan yang paling kecil Rp5.000. 10 yang kecil, kalau yang besar? Kalau yang besar 20.000 ya? Oke. Biasanya, objek wisata Sungai Gelombang banyak didatangi pengunjung pada akhir pekan. Kebanyakan wisatawan yang datang berasal dari Kampar dan Pekanbaru karena lokasinya yang cukup dekat. Suasana di pemandian Sungai Gelombang masih terasa asri dan cocok untuk sekedar melepas penat di akhir pekan. Lokasinya yang tidak jauh dari Pekanbaru menjadikan objek wisata Sungai Gelombang sangat cocok untuk alternatif wisata keluarga, terutama bagi yang sudah bosan dengan objek wisata di Pekanbaru. Aliran sungai yang sejuk dan masih alami, dengan bebatuan serta air sungai yang sangat jernih, membuat siapa saja yang berkunjung ke sini menjadi betah untuk berlama-lama. Di sepanjang aliran sungai, terdapat banyak saung atau pondok-pondok yang dapat disewa oleh pengunjung. Buat kalian yang tidak membawa bekal, di sini juga terdapat banyak pedagang yang menjual aneka makanan dan minuman dengan harga yang terjangkau. Itu setahu saya kan nggak ada bu dulu sebelum acara sebelum wisata ini nggak ada bu dengarnya nama sungai ini Gelombang. Kemudian ngajarin orang pengunjung yang apa kan, ayo ke sini sana yang dia nggak tahu nama sungai daerah ini, maka di sungai Gelombang itulah yang dia tahu namanya itu. Oke. Pengunjung lah yang kasih nama sebenarnya. Iya. Tepat di bagian selatan Sungai Gelombang terdapat Pulau Tale. Infonya, lokasi ini merupakan milik pribadi. Untuk masuk ke Pulau Tale, kita diminta untuk membayar tiket masuk sebesar Rp5.000. Di dalam lokasi Pulau Tale, terdapat fasilitas seperti bangku-bangku untuk bersantai, ayunan, serta spot foto yang menarik dengan latar belakang pohon kelapa dan rumput yang hijau. Selain mandi di sungai, di sini kita juga bisa memanfaatkan keindahan Sungai Gelombang untuk berfoto bersama keluarga. Waktu yang paling ideal untuk datang ke Sungai Gelombang yaitu pada pagi hari ataupun sore hari, dikarenakan pada siang hari cuacanya cukup terik. Seluruh pengunjung tampak menikmati suasana alam sambil berfotoria di sungai. Untuk itu, jangan lupa bawa kamera jika ingin berkunjung ke wisata Sungai Gelombang untuk mengabadikannya.
Di sini juga disediakan beberapa fasilitas umum yang dapat kalian gunakan seperti toilet, kamar ganti, serta musola. Jika kalian lupa membawa baju ganti, tidak perlu khawatir. Di sini juga terdapat warga yang menjual baju dan celana dengan harga yang terjangkau. Walaupun Ulu Kasok Kampar bukanlah gugusan pulau sungguhan seperti Raja Ampat, namun tak sedikit wisatawan yang terpukau oleh keindahannya. Sebagian besar pengunjung yang datang ke sini untuk berfoto. Di puncak ini juga telah disediakan beberapa tempat berfoto yang menarik. Saat ini saya lagi dengan pengunjung yang datang ke Ulu Kasok. Dengan Mas siapa nih Mas? Ridwan. Mas Ridwan, ini kan Mas? Mas Ahmad dari Bogor. Jauh-jauh nih, ini dari Tangerang, dari Bogor, datang ke Ulu Kasok. Nah, gimana nih Mas tempatnya? Bagus banget, baru ngelihat dikira lagi di Raja Ampat. Beneran sih, nggak usah jauh-jauh ke Papua gitu kan. Iya. Lihat Raja Ampat. Kadang kan kita taunya Riau nggak ada pegunungan gitu kan. Betul. Pas kita lihat sini ternyata ada daerah view pegunungan ditambah danau-danau cantik kayak gini. Makanya bagus banget buat foto, terus juga buat traveling dan lain sebagainya. Buat Instagramable juga sih kayaknya sih. Iya. Kalau yang Raja Ampat Papua mungkin kesananya laut, kalau ini perbukitan. Iya. Keren ya. Keren banget. Dulu tempat ini sempat viral, tapi mungkin setelah banyak orang yang datang, kemudian tempatnya juga mungkin tidak ada fasilitas-fasilitas tambahan, nggak ada inovasi, akhirnya sekarang jadi mulai sepi. Iya. Desa dulu ya. Dulunya ini desa nih. Dulunya Desa Muara Mahat kalau nggak salah namanya. Kemudian saat ini dijadikan danau untuk pembangkit listrik. Iya, PLTA. Kota Panjang ya. Kota Panjang. Gitu Mas. Jadi memang tempatnya rekomendasi ya sebetulnya buat jalan-jalan. Wajib banget sih kalau yang backpackeran gitu kan ke Riau wajib sih kalau masih tulis ya. Kampar nih banyak banget tempat wisata yang keren-keren. Mantap. Iya. Jadi setelah datang nih udah jalan-jalan tadi di sini, udah foto-foto di sini. Kira-kira apa nih saran-sarannya nih untuk perbaikan di tempat ini? Saran-sarannya mungkin untuk fasilitasnya lebih diperbagus lagi dan spot-spotnya juga bisa ditambah-tambah biar lebih cantik lagi. Selain ada pemandangan alamnya, juga ada spot-spot lainnya nih bisa ditambahin kayak misalkan bangunan-bangunan yang unik dan lain sebagainya agar menambah nilai jualnya di sini. Oke. Mantap. Makasih Mas ya. Sama-sama, Bang. Dahulunya, kawasan Ulu Kasok merupakan sebuah perkampungan. Namun karena ada proyek PLTA pada tahun 1991, desa pun direlokasi ke desa tetangga. Kemudian, desa ini pun ditenggelamkan, serta bukit-bukit di kawasan desa. Namun, tidak semua perbukitan yang tenggelam, sehingga memperlihatkan puncak bukit menjadi seperti gugusan pulau-pulau kecil di dalam danau. Pulau-pulau inilah yang menciptakan pemandangan seperti di Pianemo, Papua. Buat kalian yang belum tahu, Sungai Hijau terletak di Desa Salo, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Riau. Buat kalian yang ingin pergi ke Sungai Hijau, tidak perlu bingung mencari lokasinya, karena lokasinya persis di pinggir jalan lingkar luar Bangkinang. Kalian juga bisa mencarinya di Google Map. Adapun waktu yang diperlukan untuk sampai ke lokasi wisata Sungai Hijau, yakni sekitar 1 jam perjalanan dari kota Pekanbaru. Harga tiket masuk ke Sungai Hijau hanya berkisar Rp5.000 per orang, termasuk tempat parkir kendaraan. Sementara untuk sewa tikar Rp10.000 dan pelampung Rp5.000. Di sini juga tersedia banyak gazebo yang disewakan untuk pengunjung. Namun, pengunjung juga dapat membawa tikar sendiri dari rumah. Sungai ini diberi nama Sungai Hijau
bukan karena air sungainya yang berwarna hijau, melainkan karena pohon-pohon dan lumut yang tumbuh di bebatuan serta rumput air yang tumbuh di pinggir sungai, membuat sungai ini semakin terlihat berwarna hijau yang akan memanjakan mata. Biasanya, sungai hijau dipadati oleh pengunjung pada saat akhir pekan, mulai dari Jumat sore hingga hari Minggu. Terdapat beberapa fasilitas umum yang tersedia di sini, seperti musola dan WC umum. Bagi pengunjung yang ingin mandi bersama keluarga, tidak perlu khawatir, karena sungai tergolong dangkal, namun tentunya anak-anak harus tetap berada di bawah pengawasan orang tua. Sedangkan pengunjung yang tidak ingin mandi di sungai, dapat duduk santai sambil bercengkrama dengan keluarga. Tidak hanya dari Bangkinang dan sekitarnya, pengunjung yang datang juga banyak dari luar kota Bangkinang. Buat kalian yang berada di Riau, Sungai Hijau merupakan alternatif liburan keluarga yang menarik. Di sini tersedia banyak gazebo yang dapat kalian sewa untuk tempat beristirahat. Harga sewanya juga masih terjangkau. Harga sewa gazebonya berapa ya, Bu? 20. Oh, 20.000. Jadi kalau kita mau istirahat di gazebo, uang sewanya 20.000, Bu ya. Jarak dari gazebo ke tepi sungai tidak terlalu jauh. Kita dapat berjalan santai sembari menikmati pemandangan sungai yang jernih dan pepohonan yang terdapat di tepi sungai. Kelestarian dan keaslian sungai tampak dijaga dengan baik, di mana sungai tetap bersih dan alami dengan ornamen bebatuannya. Di sini kita dapat mandi di sungai dengan air yang cukup jernih. Dasar sungai yang dangkal menjadikan lokasi wisata ini cocok dan ramah untuk anak-anak. Namun untuk anak-anak harus selalu dalam pengawasan orang tua. Di sini juga terdapat fasilitas penyewaan pelampung dengan berbagai model dan ukuran. Ada juga perahu bot yang akan mengantarkan pengunjung untuk memutari aliran Sungai Kampar. Namun sayangnya saat kami berkunjung tidak ada perahu yang beroperasi karena pengunjung tidak terlalu ramai. Di dalam kawasan wisata Pulau Kasio juga terdapat taman yang sangat luas. Kita dapat berjalan-jalan sambil mengabadikan momen dengan berfoto di sini dengan latar belakang taman yang menarik. Di sini juga terdapat penyewaan mobil-mobilan yang menggunakan baterai, lengkap dengan sirkuit buatan sehingga aman untuk anak-anak yang berkendara. Untuk dewasa juga ada jasa penyewaan ATV yang dapat dipergunakan untuk berkeliling melihat keindahan alam Pulau Kasio. Selain itu, di kawasan ini juga terdapat beberapa wahana permainan untuk anak-anak dan orang dewasa.
Di areal taman juga terdapat warung yang menjual aneka makanan dan minuman. Teman-teman, kalau teman-teman lagi main ke tempat wisata, jangan lupa protokol kesehatannya dijalankan ya. Yang paling gampang adalah pakai masker. Sekarang tuh di tempat wisata pasti sebagian besar pasti sudah mencantumkan protokol-protokol kesehatan yang wajib dipenuhi. Kayak belakang ini nih, kita tuh wajib banget cuci tangan sering-sering, pakai masker jangan lupa, hindari kontak fisik dan jaga jarak. Oke. Kita lagi di pulau apa? Kasio. Tempatnya bagus, ada sungainya, terus banyak permainan buat anak-anaknya, banyak saung-saungnya, banyak warung juga, tempat berteduhnya juga banyak, terus banyak spot foto. Ayunan. Besok kebetulan Bali mau, jadi kayaknya besok bakalan rame banget. Yang mau kesini besok untuk mandi Balimau bisa nih jadi salah satu tempat buat mandi Balimau rame-rame, tapi ya itu kalau rame Harus tetap patuhi protokol ya kesehatan. tetap patuhi protokol kesehatan.